Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Emak Saufa mau sharing-sharing bincang bareng Emak yang melanjutkan kemarin, tetap membahas soal PHK ya. Jadi kali ini dengan tema bangkit dari PHK. Nah, setelah kemarin kita bahas mengenai PHK seperti itu, maka kali ini emak mau kasih tips supaya suami cepet dapat kerjaan. Nah, ini emak cerita itu sesuai dengan pengalaman yang pernah emak alami. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, Emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Nah, untuk tips supaya suami dapat pekerjaan, yang pertama kita sebagai istri yaitu apa? Banyak berdoa. Ya memang kita sebagai istri di rumah, kita yang paling mudah banget, yang paling bisa kita lakukan adalah terus berdoa, terus berpikir positif. Dan apapun yang terjadi kita tetap harus bersyukur. Insya Allah deh pasti cepat dapat kerjaan kalau kita tidak kalau kita selalu berpikir positif. Beda kalau kita berpikirnya negatif, pasti ya malah jauh dari rezeki itu ya. Nah, yang kedua, jangan lupa untuk membekali suami dengan keahlian. Ya, seperti yang emak lakukan kemarin itu ketika emak bertanya kepada suami, memang lowongan di luaran sana yang banyak itu seperti apa? Dan di situ Mak dijelaskan kalau lowongan-lowongan pekerjaan itu rata-rata mereka menginginkan pengakuan, yaitu surat-surat yang jelas gitu ya. Contohnya kayak bisa nyupir, pasti mereka butuhnya SIM, dan semakin bagus SIM-nya, semakin mudah pula dapat kerjaannya. Seperti itu ya Bun ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk membekali suami. Contoh nih, suami sudah dapat SIM B, naikkan lagi jadi SIM B1, naikkan lagi jadi SIM B2, seperti itu ya. Jadi semakin bagus bekalnya, semakin mudah juga suami akan dapat kerjaan. Termasuk dengan penghasilannya juga. Jadi SIM B polos dengan SIM B1 itu beda lagi ya nanti ya penghasilannya. Karena untuk makin tinggi yang mereka dapatkan itu pasti akan beda lagi penghasilannya, itu yang emak rasakan. Meskipun untuk membuat surat-suratnya itu kita membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tapi bekalilah, jangan ragu untuk membekali suami dengan suatu keahlian, karena itu hasilnya nanti buat kita-kita juga kan. Seperti itu ya Bunda ya. Jadi surat-surat seperti itu manfaatnya sangat banyak dan tentunya akan mempermudah untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau seumpama keahlian yang lain, mungkin bunda-bunda di sini banyak yang lebih tahu juga ya. Kalau yang emak tahu sih karena suami emak seorang supir, jadi emak paham kalau supir itu butuhnya SIM, butuhnya, lalu kalau forklift itu harus memiliki SIO, seperti itu ya. Jadi jangan ragu untuk membekali suami dengan surat-surat resmi sebagai pengantar mereka untuk mencari pekerjaan. Nah, untuk selanjutnya, tips supaya suami cepat mendapatkan pekerjaan, mulailah dengan membuka usaha baru. Usaha apapun itu yang bisa kita manfaatkan dari kemampuan kita. Contoh, suami bisa betulin motor, bisa buka bengkel, atau suami bisa cuci motor, bisa buka jasa cuci motor, dan lain-lain ya. Intinya kita
Selain melamar pekerjaan ke orang lain, kita juga bisa membuka usaha baru, malah kita bisa membuka peluang untuk pekerjaan untuk orang lain juga. Selanjutnya adalah jangan ragu untuk memulai usaha mengenai pertanian dan juga perikanan. Karena sekarang itu seperti pertanian seperti itu tuh malah banyak yang berhasil ya Bun. Contoh nih menanam padi. Kan secara sekarang beras harganya makin mahal kan. Emak sering banget denger teman-teman emak yang usaha sawah aja itu bisa berhasil. Nah selanjutnya kan sekarang tuh banyak ya tanaman-tanaman yang lagi tren gitu, aglonema gitu. Kita bisa juga memulai menjadi petani tanaman yang lagi tren ya kan. Kita bisa belajar menanam ataupun bertani, bisa dari YouTube atau dari orangnya langsung dengan bertanya bagaimana caranya. Dan kita juga bisa dengan mulai dari hal yang sedikit-sedikit. Nah, apabila berhasil lama-lama dikembangkan. Bisa seperti itu juga ya, Bun. Nah, selain memulai usaha tentang pertanian, ada juga usaha tentang perikanan yang juga sangat-sangat menghasilkan ya. Kita bisa mulai ternak ikan lele, ikan nila, atau ikan sidat yang bahkan bisa diekspor ke luar negeri, bukan? Tinggal kita pilih kita itu condongnya kemana, hobi kita lebih kemana, atau kita hobinya otomotif. Oke, berarti kita bukanya bengkel. Atau kita hobinya tanam menanam. Kita bisa mulai menanam apapun yang kita bisa. Apa kita menanam tanaman yang lagi tren, atau kita menanam sayur mayur kan. Sekarang juga banyak kan ya inspirasi menanam dengan lahan yang sedikit kan. Banyak banget kan sekarang pilihannya. Atau kita hobinya ternak-ternak ikan atau hewan-hewan yang dikonsumsi, itu juga sangat menjanjikan. Intinya kita harus konsisten dalam usaha, jangan lupa berdoa. Insya Allah pasti kita akan mendapatkan hasilnya juga. Demikian bincang bareng emak kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.